Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Sediaan Solid. Topik kita hari ini adalah kita akan membahas tentang tablet. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya, jadi ataupun sudah pernah mengkonsumsi yang namanya tablet. Nah, tablet itu sebenarnya apa sih? Tablet itu adalah sediaan padat yang merupakan obat baik dengan atau tanpa pengisi. Jadi ini adalah pengertian tablet menurut Farmakope Indonesia. Ya, jadi tablet adalah sediaan padat yang berisi obat baik dengan atau tanpa bahan pengisi. Jadi tablet itu tidak selalu wajib bahan pengisi. Ya, tergantung dari bobot tablet. Nah, sedangkan ini apa? Ya, ini adalah kaplet. Kaplet itu adalah tablet berbentuk kapsul. Jadi di sini perbedaan tablet dan kaplet hanya berbeda pada bentuknya saja. Nah, ini yang ketiga apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah bolus. Bolus itu adalah tablet besar untuk hewan. Contoh adalah oxfendazole. Kompresi serbuk menjadi tablet. Nah, ketika kita ingin membuat bentuk sediaan tablet, tentunya kita membutuhkan bahan baku pembuat tablet. Biasanya terdiri dari serbuk. Nah, serbuk-serbuk ini ya, partikel akan berubah bentuk pada saat ada gaya kompresi. Jadi ketika serbuk-serbuk ini diberikan gaya kompresi, dia akan berubah bentuk menjadi padat atau kompak. Nah, ketika gaya kompresi dihilangkan, ada yang kita kenal dengan deformasi elastis, ada deformasi plastis. Deformasi elastis adalah ketika partikel kembali ke bentuk semula. Tidak ada ikatan antar partikel. Sedangkan deformasi plastis adalah partikelnya mempertahankan bentuk. Ya, jadi terjadi ikatan antar partikel. Nah, untuk tablet sendiri yang kita inginkan yang mana? Ya, yang kita inginkan untuk pembuatan tablet adalah deformasi plastis. Ketika gaya kompresi dihilangkan, maka ikatan tetap dipertahankan. Kemudian syarat dari tablet. Syarat tablet itu apa? Yang pertama adalah zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan. Jadi bahan-bahan untuk penyusun tabletnya harus memenuhi persyaratan. Kemudian zat aktif yang homogen dan stabil. Ya, jadi kita harus menggunakan zat aktif yang homogen dan stabil. Kemudian keadaan fisik harus cukup kuat terhadap gangguan mekanik. Berarti memenuhi uji kekerasan tablet. Kemudian keseragaman bobot dan penampilan juga harus memenuhi persyaratan. Waktu hancur dan laju disolusi juga harus memenuhi persyaratan. Ya, jadi harus memenuhi persyaratan sifat fisik tablet. Kemudian, tablet juga harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan. Bebas dari kerusakan fisik, stabil secara fisik atau kimia secara penyimpanan. Kemudian zat aktif juga harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Bobot minimal tablet adalah 50 mg dan bobot maksimal adalah 800 mg. Sebenarnya ini bukan patokan, hanya saja jika bobot tablet kurang dari 50 mg maka akan susah untuk dipegang, terutama untuk pasien-pasien geriatri ya. Jika bobotnya lebih dari 800 mg ini akan kurang ideal karena akan susah dalam menelan. Ya, jadi
Kaitannya adalah seperti itu. Tablet ini lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih disukai. Jadi kalian misalkan, ada panas atau apa biasanya kebanyakan masyarakat itu langsung membeli tablet, apalagi orang dewasa, gitu ya. Kenapa tablet itu dikenal dan disukai? Yang pertama adalah dosisnya tepat dan akurat ya, jadi tinggal minum 1 tablet atau 2 tablet, jadi seperti itu. Kemudian stabilitas fisika atau kimianya lebih baik. Kenapa memiliki stabilitas yang baik? Karena kita tahu bahwa tablet itu kering ya, jadi komponen airnya hampir tidak ada. Sedangkan air adalah sumber pertumbuhan mikroba. Sehingga stabilitas fisika dan kimia dari tablet memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk sediaan lain. Kemudian biaya produksi bersaing, ya, murah gitu ya, terjangkau gitu. Kemudian penampilan baik, ya, kemudian mudah diidentifikasi. Jadi ketika orang itu membeli tablet, kemudian membuka kemasannya, biasanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu, terutama adalah tentang bau, bau dan warna, ya, bau dan warna. Jadi biasanya warnanya adalah merah, kemudian ini kenapa kok jadi coklat? Nah itu berarti, ada apa-apa gitu ya dengan tablet tersebut. Jadi mudah diidentifikasi. Kemudian tingkat penerimaan pasien tinggi, kenapa? Ya karena memang, dia simpel ya, mudah dibawa dan stabilitasnya bagus serta harganya terjangkau. Nah, jadi tidak ada bentuk sediaan yang murni keuntungan saja, pasti tetap ada kerugian. Untuk tablet sendiri kerugiannya apa? Jadi yang pertama, tidak semua pasien bisa menelan tablet ya. Jadi ada yang belum bisa menelan tablet. Berarti langkah alternatifnya adalah memilih bentuk sediaan lain. Bisa sirup ya atau lainnya. Namun ketika di pasaran itu tidak ada bentuk sediaan sirup ya, jadi misalkan adanya hanya tablet saja dan memang pasien sangat membutuhkan itu, biasanya tabletnya digerus. Hanya saja perlu diperhatikan tidak semua tablet bisa digerus ya. Jadi untuk tablet-tablet sustain release, extended release ataupun lepas lambat itu tidak boleh digerus. Jadi tetap diperhatikan bahwa tidak semua tablet bisa digerus. Kemudian formulasinya, lumayan ya. Ya, jadi memang tidak ada formulasi yang mudah, jadi memang perlu kita perhatikan komponen-komponen apa saja yang, masuk dalam pembuatan tablet. Ya, jadi beberapa zat aktif yang sulit dikempa, ya, sulit dikempa langsung. Kenapa? Karena syarat untuk dikempa langsung itu sebenarnya memiliki sifat alir yang baik. Ya, jadi memiliki sifat alir yang baik. Jadi tidak semua campuran memiliki zat aktif yang baik. Jadi jika ingin dikempa langsung ya silakan menggunakan zat aktif dan campuran bahan yang memiliki sifat alir yang baik. Kemudian tidak cocok untuk zat yang kelarutannya rendah. Kelarutan dalam airnya rendah. Kenapa? Karena sebenarnya tablet sendiri misalkan, kita bandingkan dengan sirup. Jadi kalau sirup itu ketika dia kita minum gitu, dia akan langsung disolusi. Sedangkan kalau tablet masih perlu ada proses hancur, disintegrasi, kemudian larut, disolusi, baru diserap. Jadi dari tahapannya pun sebenarnya bentuk sediaan tablet ini masih butuh beberapa proses. Nah, ketika kita menggunakan zat aktif yang kelarutannya rendah, maka proses ini juga akan semakin lama. Ya, larutnya semakin lama akibatnya adalah efek terapeutik yang dihasilkan juga akan semakin lama.
Kemudian tablet itu masih ada yang pahit ya, ada yang masih, baunya juga kurang enak gitu. Tapi untuk formulasi tablet yang sekarang, kebanyakan sudah tidak begitu pahit, gitu ya. Karena sudah ditutup dengan bahan-bahan salut. Kita berlanjut ke kompaksibilitas serbuk. Kompaksibilitas serbuk, kompak ya, berarti kemampuan serbuk untuk membentuk massa yang kompak. Kompak artinya apa? Saling berikatan ketika mendapat tekanan. Kompaksibilitas serbuk merupakan sifat serbuk yang menentukan dalam proses pembentukan tablet pada saat serbuk ditabletasi. Serbuk dengan kompaksibilitas tinggi akan membentuk tablet dengan kekuatan tinggi. Kekerasannya juga pasti akan tinggi karena kompak, karena ikatannya kuat. Sehingga tablet tidak mudah untuk retak ataupun tidak mudah untuk capping. Jenis sediaan tablet berdasarkan metode pembuatannya, ada tablet gempa dan ada tablet cetak. Apa perbedaannya? Ya, jika tablet gempa dibuat dengan cara pengempaan dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja, jadi menggunakan mesin. Sedangkan tablet cetak dibuat dengan menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Jadi dicetak gitu ya. Nah, berarti yang kita lakukan itu menggunakan mesin rotary single punch itu termasuk tablet cetak atau gempa? Ya, tablet gempa ya, karena menggunakan cetakan baja dan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul. Jenis sediaan tablet berdasarkan tujuan penggunaannya, ini ada tablet gempa untuk tujuan saluran cerna. Contohnya apa? Tablet konvensional, tablet lepas lambat, tablet salut, tablet effervescent, dan tablet kunyah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang dimaksud tablet konvensional ini adalah tablet biasa ya. Jadi suatu sediaan padat yang berisi obat baik dengan atau tanpa bahan pengisi. Ini adalah tablet konvensional. Kemudian tablet lepas lambat. Dari istilahnya saja kita sudah tahu bahwa tablet ini memang dirancang untuk melepaskan bahan aktifnya secara perlahan. Ya, ini digunakan biasanya untuk meningkatkan kepatuhan pasien karena pasien tidak sering minum obat. Kemudian untuk tablet salut. Nah, salut itu artinya apa? Iya, lapisan ya. Jadi tablet salut adalah sediaan padat yang dilapisi oleh bahan penyalut. Baik salut tersebut berupa salut gula, pemanis, ataupun salut selaput, ataupun salut untuk melepaskan bahan aktif secara lambat. Ya, jadi kita kenal bahwa tablet salut itu ada 3 macam, yaitu salut gula, salut selaput atau film, dan salut lepas lambat. Kemudian tablet effervescent. Nah, dari kata-katanya effervescent itu berarti identik dengan asam dan basa. Ya, tablet effervescent adalah suatu sediaan padat ya yang berisi obat. Nah, terdiri dari komponen asam dan basa. Ya, yang ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan gas CO2. Ya, jadi memang penggunaan tablet effervescent ini harus menggunakan air ya. Jadi tabletnya kita celupkan dulu dalam air sampai membentuk gas CO2, kemudian silahkan diminum. Tablet effervescent ini biasanya memiliki kelebihan segar ya, memang penggunaannya segar. Kemudian tablet kunyah. Nah, namanya tablet kunyah berarti sediaan padat tersebut berisi obat yang cara penggunaannya adalah dikunyah. Contohnya apa untuk tablet kunyah?
Ya, tablet kunyah biasanya obat-obat emah ya, jadi seperti Promak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua tablet kunyah gitu ya, misalkan ada orang yang tidak mengerti bahwa penggunaannya dikunyah, apakah berbahaya ketika dia ditelan? Ya, jadi kalau berbahaya tidak berbahaya, hanya saja adalah efeknya. Ya, jadi efeknya lebih lama. Karena untuk tablet kunyah ini diharapkan proses disintegrasi atau waktu hancurnya itu dibantu lebih cepat dengan bantuan gigi. Nah, jika tidak dikunyah berarti ketika dia masuk ke dalam tubuh berarti dia masih akan mengalami proses disintegrasi dulu gitu. Padahal kalau sudah dikunyah berarti ketika masuk ke dalam tubuh, dia tinggal proses disolusi dan absorpsi. Ya, jadi lebih ke efek terapeutik yang ditimbulkan lebih lama atau lebih cepat. Kemudian tablet keempat tujuan rongga mulut, berarti memang tidak untuk di tubuh, jadi hanya untuk di mulut sebenarnya. Ya, contohnya apa? Tablet bukal. Tablet bukal ini adalah tablet yang penggunaannya adalah di antara pipi dan gusi. Ya, biasanya tablet-tablet, nitrogliserin ya, biasanya untuk digunakan untuk tablet bukal, ya, karena kenapa ada di antara pipi dan gusi, karena di situ ada mukosa yang diharapkan dapat meningkatkan, absorpsi dari tablet tersebut. Kemudian dental cons. Dental cons ini adalah tablet kecil ya, yang dimasukkan di lubang gigi biasanya. Ya, biasanya berisi antibiotik gitu dan dia akan cepat larut. Kemudian tablet sublingual, berarti dia tablet di bawah lidah, gitu ya. Jadi tablet di bawah lidah, penggunaannya adalah di bawah lidah. Jadi di sini contohnya adalah isosorbit dinitrat, ISDN gitu ya. Jadi tablet tersebut diletakkan di bawah lidah karena, diharapkan bahwa tablet tersebut absorpsinya akan lebih cepat di bawah lidah, gitu. Jadi memang diharapkan untuk, sistemik ya, untuk sistemik tapi digunakannya adalah di bawah lidah, jadi di daerah rongga mulut di bawah lidah. Kemudian untuk tablet hisap, jadi untuk tablet hisap ini penggunaannya adalah dengan cara dihisap, bukan dikunyah, beda ya. Tablet hisap ini biasanya contohnya adalah FG Trosis, ya itu tablet hisap. Kemudian ada tablet kempah melalui lubang tubuh ya. Ini ada tablet rektal dan tablet vaginal. Jadi ini maksudnya adalah supo dan ovula. Jadi karena di farmakope itu pengertiannya adalah seluruh sediaan padat yang berisi obat gitu ya. Jadi vaginal dan rektal di sini maksudnya adalah ovula dan suppositoria. Ya, namun karena perkembangan istilah dan lain sebagainya, biasanya kita sebut tablet rektal ini adalah dengan suppositoria dan tablet vaginal ini dengan ovula. Kemudian tablet kempal untuk implantasi ini contohnya adalah tablet implantasi ya memang untuk implan ya yang ditanam di bawah kulit. Nah, ketika kita melakukan pencetakan tablet gitu, ada beberapa permasalahan dalam pencetakan tablet. Ya, ini perlu kalian ketahui ya, bahwa ada 8 permasalahan dalam pencetakan tablet. Yang pertama adalah binding. Binding ini adalah tablet melekat atau tertinggal sebagian di dalam die. Jadi die ini adalah cetakan ya, kalau penekannya itu adalah punch. Gitu ya. Jadi tablet melekat atau tertinggal sebagian di dalam die.
gitu. Kalau sudah tertinggal berarti nanti tablet yang dihasilkan tidak utuh ya. Ya, kemudian chipping. Chipping ini pecah bagian tepi tablet. Jadi bagian tepinya pecah, itu chipping. Kemudian laminasi. Laminasi ini adalah pemisahan tablet menjadi 2 bagian atau lebih lapisan horizontal. Sedangkan capping adalah pemisahan sebagian atau keseluruhan bagian atas atau bawah tablet dari badan tablet. Itu ya. Jadi, untuk laminasi, chipping dan capping nih sama-sama pecah, gitu ya. Kalau capping itu di bagian atas atau bawah tablet, tapi kalau laminasi ini pecahnya bisa menjadi 2 atau lebih lapisan horizontal gitu ya. Jadi kalau capping ini lebih kita kenal dengan mengelupas biasanya ya, jadi bagian atas atau bagian bawah tabletnya yang terpisah. Kemudian ada mottling, sticking, picking, dan cracking. Kalau mottling itu keadaan di mana distribusi zat warna pada permukaan tablet tidak merata. Jadi tidak merata, apa namanya, blonteng-blonteng gitu ya. Jadi mottling itu distribusi warna yang tidak merata. Kemudian sticking. Sticking itu pelengketan massa tablet ke dinding die. Ya, ke dindingnya cetakan, bagian dindingnya. Kalau binding tadi kan pada die-nya ya. Kalau sticking itu lebih ke dindingnya. Kemudian untuk picking ini pelekatan pada pans. Ya, jadi massa tablet terlekat pada permukaan pans. Kalau cracking gitu ya, berarti retakan kecil. Jadi retak pada bagian atas atau bagian bawah permukaan tengah tablet, retak itu cracking. Jadi inilah 8 permasalahan yang terjadi, yang mungkin terjadi pada pencetakan tablet, gitu ya. Nah, ini adalah proses disolusi. Disolusi ini adalah proses melarutnya padatan dalam pelarut. Jadi tablet itu biasanya proses disolusinya lebih lama dibandingkan bentuk sediaan lain, gitu ya. Karena dia butuh untuk proses disintegrasi dulu, baru disolusi dan baru terabsorpsi. Tuh. Nah, ini kemarin sudah kita bahas sedikit. Ya, bentuk sediaan tablet itu memang prosesnya masih banyak sehingga efek terapeutik yang dihasilkan juga agak lebih lama dibandingkan bentuk sediaan lain. Gitu. Jadi ini proses disintegrasi waktu hancur, kemudian larut, disolusi, terlarut. Jadi kalau sudah larut itu sudah larut dalam pembawanya gitu ya. Kalau disintegrasi itu masih berupa fragmen-fragmen kecil, jadi masih pecahan-pecahan. Kalau sudah terdisolusi atau larut baru bisa terabsorpsi. Nah, sediaan konvensional gitu ya, pengen disolusinya cepat, bagaimana caranya? Gitu ya. Jadi kan sediaan konvensional itu biasanya lebih lama prosesnya dibandingkan sediaan yang lain. Jadi karena ada proses disintegrasi, maka jika ingin dipercepat silakan ditambahkan dengan disintegran atau bahan penghancur lebih cepat, kemudian ditambahkan dengan surfaktan, itu juga bisa lebih cepat disolusinya. Surfaktan ini adalah bahan yang memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik. Jadi dapat mengikat air dan dapat mengikat lemak. Jadi dengan peningkatan disintegran, jadi semakin banyak bahan penghancur yang kita gunakan, maka disolusinya seharusnya semakin cepat. Gitu, atau kalau tidak ditambah, boleh ditambah dengan surfaktan. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan 3 ini. Silakan kalian berdiskusi ya. Jelaskan permasalahan apa saja yang akan terjadi pada tablet jika yang pertama bahan pengikat kurang, kedua terjebaknya udara dalam granul,
Yang ketiga, lubrikan kurang tepat. Yang keempat, kandungan air tinggi dalam masa tablet. Yang kelima, pencampuran tidak homogen. Jadi silakan kalian pilih di antara 8 itu, ketika bahan pengikat kurang, itu kemungkinan besar permasalahan yang terjadi itu apa saja, boleh lebih dari satu. Gitu ya, apakah binding, apakah sticking, apakah picking, atau ketiganya gitu, atau kedelapannya. Kemudian kalian juga jelaskan kenapa kalian memilih itu. Jadi contoh bahan pengikat kurang, oh ya bisa terjadi binding misalkan. Kenapa kok bisa menyebabkan binding? Silahkan kalian jelaskan ya. Kalian jelaskan lewat video gitu ya, seperti biasa dan kalian upload video tersebut di, apa namanya, link ya, Google Form kalian. Kemudian linknya silakan kirim di @link gitu ya, sebelum waktu perkuliahan berakhir. Ya, jadi disesuaikan dengan waktu perkuliahan. Kemudian jika memakai Google Form berarti tanpa request akses supaya saya bisa untuk menyimak video kalian tanpa, butuh request akses. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas terkait dengan materi ini, silakan kalian tulis komentar kalian di komentar @link. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.